Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita bakal bahas alur cerita dari film Goodbye Mr. Cool. Film yang dibintangi Ekin Cheng ini menceritakan tentang seorang bos gangster yang bertobat setelah dipenjara. Tapi dia harus kembali ke dunia gangster setelah anaknya diculik. Oke, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan Alung ditugaskan oleh bos besar mereka ke Thailand untuk membunuh seorang pengusaha. Awalnya semua berjalan lancar dan mudah, tapi ternyata pengusaha itu bukanlah orang biasa. Dia juga bos gangster di Thailand. Alung dan beberapa anak buahnya ternyata dijebak. Bos besar Alung takut karena kemajuan Alung di Hong Kong. Banyak orang yang mulai mengikutinya. Bosnya takut kalau Alung bakal merebut kedudukannya. Karena itu Alung dan kelompoknya disuruh melakukan tugas bunuh diri ke Thailand. Alung membawa kelima anak buahnya saat itu dan semuanya tewas. Alung berhasil kabur setelah menggunakan becak motor, tapi kakinya tertusuk dan membuatnya cacat. Alung yang berhasil melarikan diri waktu itu langsung menelpon bosnya di Hong Kong. Alung belum curiga kalau semua itu adalah jebakan. Setelah menelpon bosnya, bukan pertolongan yang didapat Alung, malah polisi yang menyergapnya. Dia pun akhirnya ditangkap polisi dan dipenjara di Thailand. Saat di penjara inilah Alung mendapat hidayah. Di penjara ini Alung bertemu dengan seorang mantan bos besar gangster di Hong Kong waktu dulu. Dia sudah di penjara selama 10 tahun dan akan berhukum mati dalam 2 minggu. Dia mengatakan kalau dia menyesali semua perbuatannya dan kalau bisa mengulang waktu dia akan berhenti dan bertobat. 6 tahun berlalu, Alung yang sudah bebas dari penjara kembali ke Hong Kong. Tapi kali ini dia bukan kembali untuk menjadi gangster lagi. Dia kembali untuk memulai hidup baru. Alung menemui mantan anak buahnya yang lebih dulu bertobat, yang kini membuka sebuah restoran. Orang itu bernama Fat Chow. Fat Chow sangat senang saat melihat Alung kembali dan sudah bebas dari penjara di Thailand. Mereka minum-minum malam itu sambil mengenang masa kejayaan mereka saat masih menjadi gangster. Fat Chow lalu menyuruh Alung untuk tinggal bersamanya dan bekerja dengannya. Karena saat ini Alung sudah tidak punya keluarga ataupun tujuan lagi. Alung pun setuju dan berterima kasih kepada Fat Chow karena mau menerimanya. Keesokan harinya dia mulai bekerja. Semuanya berjalan lancar dan nyaman. Alung bertemu dengan banyak orang dengan berbagai sifat saat dia bekerja dengan Fat Chow. Tapi saat sore hari tiba-tiba datang sekelompok gangster. Ternyata orang itu adalah mantan anak buah Alung yang kini menjadi bos gangster di salah satu wilayah. Orang itu disebut Tiger. Dia mengatakan kalau dia ingin kembali menjadi anak buah Alung. Tapi Alung malah menolak. Alung mengatakan kalau dia sudah keluar dari dunia gangster dan kini ingin hidup normal. Awalnya Tiger mengira kalau Alung bercanda. Tapi setelah melihat sikap Alung yang serius, Tiger pun paham dan lalu pergi meninggalkan restoran itu. Setelah Tiger datang berbagai macam geng lainnya. Mereka rata-rata adalah orang yang mengenal siapa Alung saat masa kejayaan dulu dan sebagian juga adalah mantan anak buah Alung yang kini menjadi ketua geng. Tapi Alung tetap pada pendiriannya. Keesokan paginya Alung didatangi si Gagak. Dia sekarang menjadi salah satu dari 3 besar penguasa Hong Kong. Padahal dulunya dia adalah anak buah Alung. Tapi Alung tidak terlalu memperhatikannya. Si Gagak sengaja datang ke tempat Alung, ingin memperingati Alung agar dia tidak kembali lagi ke dunia gangster. Kalau tidak, dia akan menghancurkannya. Alung hanya tertawa mendengar ancaman si Gagak, dan Alung juga mengatakan kalau dia memang tidak ingin berniat untuk kembali lagi ke dunia gangster. Hari ini, Alung kedatangan tamu wanita membawa seorang anak kecil. Setelah selesai makan, wanita itu menitipkan anaknya kepada Alung. Dia beralasan ingin pergi keluar memberi lotre. Tapi sampai malam hari, sampai toko mau tutup, wanita itu belum kembali juga untuk menjemput anaknya. Alung lalu mendekati anak itu dan menanyakan di mana alamatnya. Tapi si anak itu malah memanggil Alung ayah dan mengatakan akan tinggal bersamanya. Alung lalu menelpon nomor yang diberikan anak itu. Wanita itu mengatakan kalau anak itu memanglah anak Alung bersama mantan pacarnya dulu saat dia masih menjadi bos gangster. Walaupun Alung awalnya masih belum percaya dengan omongan wanita itu, tapi dia tetap memberikan anak itu tinggal bersamanya karena dia kasihan dengan anak itu. Sementara itu di bandara Hong Kong, seorang wanita baru saja turun dari pesawat.
Wanita ini dulunya adalah pacar Alung yang bernama Helen, tapi kini dia adalah pacar dari Engel, salah satu bos besar di Hong Kong. Dia mendapatkan telepon dari Annie, salah satu anak buahnya yang dipercaya untuk menjaga anaknya. Annie mengatakan kalau Alung telah kembali ke Hong Kong dan dia telah memberikan anaknya kepada Alung karena saat ini dia sedang menjadi buronan polisi. Setelah dipikir-pikir, kemungkinan Lupin memang benar anak Alung. Karena dulu saat Alung meninggalkan Helen dalam keadaan hamil. Alung sengaja meninggalkan Helen yang waktu itu ingin ikut ke Thailand karena tidak ingin membahayakan dirinya. Pagi ini Alung mengantar Lupin pergi ke sekolah karena ini hari pertamanya ke sekolah yang baru. Walaupun baru sehari bertemu dengan Lupin, tapi Alung merasa bahagia dan senang. Dia juga merasa akrab dengan Lupin. Saat siang hari, saat pengunjung restoran sedang ramai, datang sekelompok preman mendatangi restoran dan minta uang keamanan. Walaupun sudah diberikan uang, para preman itu tetap membuat kacau. Beruntung waktu itu Helena datang dan menyuruh para preman itu keluar. Saat melihat Alung yang tidak marah ataupun melawan waktu diganggu para preman, Helena kecewa. Dia lalu mengatakan kepada Alung, dia datang kemari untuk membantu Alung agar dia bisa mencapai puncak lagi. Dia ingin membantu Alung agar bisa menguasai Hong Kong seperti dulu lagi. Tapi sama seperti sebelumnya, Alung menolak tawaran Helena itu. Alung mengatakan dia sudah bahagia dan nyaman dengan kehidupannya sekarang. Tapi Helena tidak mau menyerah. Dia ingin Alung kembali seperti dulu lagi. Dia punya cara agar Alung mau kembali turun ke jalan dan menjadi gangster lagi. Hari terus berlalu, sudah beberapa bulan Lupin tinggal bersama Alung. Mereka pun jadi semakin akrab dan Alung makin yakin kalau Lupin memang benar-benar anaknya. Malam ini guru Lupin datang ke restoran untuk memberikannya pelajaran tambahan. Tapi saat sedang asik belajar, mereka didatangi sekelompok orang. Pemuda-pemuda itu ingin mengajak guru Lupin pergi keluar, tapi guru Lupin menolak. Akhirnya pemuda itu melampiaskan kemarahannya kepada Lupin. Alung yang melihat anaknya ingin dipukul lalu menghentikan pemuda itu dan menyuruhnya pergi dari restoran. Tapi mereka malah mengeroyok Alung. Mereka lalu dilempar keluar setelah dihajar oleh Alung. Beberapa saat kemudian, karena tidak terima dikalahkan oleh Alung, pemuda itu lalu memanggil bos mereka yang merupakan bos dari geng motor. Mereka membawa seluruh anak buahnya dan mengepung restoran Alung, menyuruh Alung untuk keluar dan bertanggung jawab. Alung pun keluar saat bos mereka ingin memukul Alung menggunakan tongkat besi. Alung meninjunya dengan satu pukulan di mata hingga kacamatanya pecah. Tak lama setelah itu, Tiger datang setelah mendengar kalau Alung akan dikeroyok oleh geng motor. Johnson juga datang membawa seluruh anak buahnya. Bos dari geng motor itu pun menjadi ciut setelah melihat Alung punya banyak sekali anak buah. Peristiwa ini langsung cepat menyebar ke bos-bos besar yang saat ini memegang kota Hong Kong. Beberapa dari mereka kesal karena mengira Alung akan kembali ke dunia gangster. Kembali ke restoran, bos dari geng motor lalu meminta maaf kepada Alung. Dia tidak tahu kalau Alung sedulunya adalah bos besar. Setelah para geng motor pergi, Alung lalu memarahi Johnson dan Tiger. Dia mengatakan kalau dia bisa menangani masalahnya sendiri. Dia lalu menyuruh mereka pulang dan kembali ke tempatnya. Helen yang mendengar kabar tentang Alung menjadi sangat bahagia. Dia semakin yakin kalau Alung memang masih pantas menjadi bos besar di Hong Kong. Helen lalu melakukan rencananya. Dia sengaja mencari masalah dengan Cobra dengan menggelapkan heroin miliknya. Dia ingin agar Cobra menangkapnya dan memancing agar Alung keluar untuk menyelamatkannya seperti dulu lagi. Setelah dia ditangkap Cobra, dia lalu menyuruh Jojo asistennya untuk mengabari Alung. Jojo lalu menemui Alung dan mengatakan rencana Helena. Dia melakukan ini agar Alung mau kembali menjadi gangster. Tapi kalau Alung tidak mau menyelamatkannya, dia akan benar-benar dibunuh oleh Cobra. Alung lalu pergi menemui Stephen untuk menyelamatkan Helena karena saat ini Stephenlah pacar dari Helena. Alung mengatakan kalau dia dan Helena hanyalah masa lalu dan dia tidak akan mengganggu hubungan mereka. Mendengar perkataan Alung, Stephen lalu pergi menemui Cobra untuk membebaskan pacarnya Helena. Stephen berjanji dan menjamin akan mengembalikan barang Cobra setelah dia membujuk Helena untuk mengatakan di mana barang itu. Tapi Helena yang melihat Stephen membebaskannya malah marah karena dia menginginkan kalau Alunglah yang datang. Mereka pun lalu putus dan bertengkar. Stephen yang kesal lalu mengancam Helena untuk mengembalikan barang Cobra
Jika tidak, dia akan menghancurkan dia dan pacarnya Alung. Setelah bebas, Helena pergi menemui Alung dan mengatakan kenapa dia begitu tega tidak datang untuk menyelamatkannya. Mereka pun bertengkar. Alung kembali menyatakan sikapnya kalau dia tidak akan kembali ke dunia gangster apapun yang Helena lakukan. Helena yang melihat Alung marah dan ditampar, akhirnya sadar. Helena lalu minta maaf kepada Alung. Dia melakukan ini karena dia memang sangat masih mencintai Alung. Helena berjanji mulai saat ini dia juga akan keluar dari dunia gangster dan merawat anaknya bersama Alung. Cobra yang mendengar dari anak buahnya kalau Helena kembali bergabung bersama Alung menjadi tidak senang. Dia lalu memanas-manasi Stephen, mengatakan kalau pacarnya Helena selama ini hanya membohonginya dan kini kembali tidur dan hidup bersama Alung. Stephen pun menjadi emosi dan menyuruh anak buahnya untuk menculik Helena dan membawa anaknya. Stephen juga menyuruh anak buahnya untuk mendatangi restoran tempat Alung bekerja untuk menyampaikan telepon darinya. Stephen mengatakan kepada Alung dia ingin mengajak Alung duel. Jika ingin anak dan istrinya selamat, dia harus datang ke Building Tower jam 7 malam. Saat malam tiba, Stephen pun datang. Di situ sudah banyak sekali kepala geng atau bos-bos gangster di kota Hong Kong yang datang ingin menyaksikan duel Alung melawan Stephen. Cobra juga datang, dia menjadi wasit pertandingan malam ini. Stephen mengatakan kalau Alung berhasil menang duel, dia akan pergi keluar dari kota Hong Kong. Sebaliknya, kalau Alung yang kalah, dia yang harus pergi keluar dari kota Hong Kong dan meninggalkan Helena. Alung pun setuju dan pertandingan pun dimulai. Walaupun menggunakan tangan kosong dan kaki Alung sudah pincang, awalnya Alung tetap menang. Karena kalah dengan tangan kosong, Stephen lalu menggunakan besi untuk bertarung melawan Alung. Alung sempat terpojok, tapi akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Alung. Alung yang kesal waktu itu hampir membunuh Stephen. Dia memukulnya beberapa kali dan ingin membunuhnya menggunakan kayu besi. Tapi Alung membatalkan niatnya itu dan membiarkan Stephen tetap hidup. Stephen yang sudah kalah akhirnya mengaku dan akan pergi keluar Hong Kong. Setelah Stephen kalah, dia membebaskan anak Alung dan istrinya Helena. Saat melihat anaknya Lupin, Alung langsung menggendongnya. Tapi ternyata salah satu dari anak buah Cobra menusuknya tepat di jantung menggunakan pisau. Orang itu langsung dikeroyok oleh Tiger dan Johnson. Sementara Alung yang tertusuk tepat di dadanya tidak bisa bertahan lagi. Dia mengeluarkan banyak darah dan akhirnya memberikan pesan terakhir kepada anaknya. Dan akhirnya film pun berakhir.